selamat siang ya semuanya ya. Hari ini kita bakal mempelajari tentang inheritance. Jadi sini saya buat projectnya dulu aja deh. Inheritance. Oke, jadi sini aku buat kelasnya baru dulu. Saya buat main, kelas mainnya. Di sini saya siap-siap dulu aja deh ya. Di sini new main. Nah di sini teman kita perlu mengetahui dulu apa sih kegunaan dari si inheritance ya. Jadi kalau si inheritance itu kebanyakan itu digunakan untuk code reusability. Jadi misalnya nih kita punya sebuah kelas, kemudian ada satu kelas lagi yang bekerjanya itu sama dengan si kelas sebelumnya, itu bakal menggunakan code yang sama dengan menggunakan metode inheritance ini. Gitu ya. Jadi biasanya inheritance itu digunakan untuk code reusability. Jadi code yang sudah sama itu kita tinggal turunkan aja, kita inherit ke subclassnya, ke anak kelasnya, supaya dia ini memiliki method yang sama gitu kerjanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, contoh paling simpel gimana? Misalnya sini saya buat contohnya, ada Binusian aja deh. Nah, misalnya semua orang yang berada di Universitas Binus itu namanya Binusian, yaitu dia itu memiliki Binusian ID-nya, Binusian ID, dan dia memiliki nama, misalnya seperti itu ya. Kemudian Binusian yang biasa kita sering temui di kampus itu adalah mahasiswa. Mahasiswa juga punya Binusian ID kan ya, cuman dia ada sedikit yang berbeda nih, dia memiliki NIM, nomor induk mahasiswa. Kemudian untuk dosen itu memiliki kode dosen. Nah, selain dari inheritance, selain untuk code reusability, si inheritance juga bisa digunakan untuk menurunkan atribut-atribut yang dimiliki oleh general kelasnya. Jadi contohnya general kelasnya di sini adalah Binusian. Jadi dia itu bisa menurunkan Binusian ID dan nama ke mahasiswa dan ke dosen. Gitu ya. Kemudian misalnya si Binusian ini, kita sebagai Binusian pasti hal yang bisa kita lakukan itu adalah pergi ke kampus ya. Pergi ke kampus. Nah, kalau bisa pergi ke kampus ini, metodenya daripada kita buat berulang-ulang, lebih baik kita buat aja di Binusian, kemudian mahasiswa sama dosen itu memiliki metode yang sama, metode pergi ke kampus. Kurang lebih contohnya seperti itu. Oke ya, kurang lebih gambaran tentang inheritance kurang lebih seperti itu. Nah, cuman bagaimana caranya kita menerapkan inheritance-nya? Nah, di sini saya buat kelasnya dulu aja deh. Di sini saya buat kelasnya itu Binusian. Saya buat dosen. Saya juga buat mahasiswa. Nah, di sini saya buat dulu aja private string nama, private string Binusian ID. Oke, jadi sini saya buat method aja public void pergi ke kampus. Di sini saya sysout aja. Saya sysout pergi ke kampus. Binus Anggrek misalnya. Oke. Nah, di sini saya buat setter getter dulu deh. Nah, di sini saya sudah buat setter getternya. Nah, di sini apa saja yang dimiliki oleh si kelas Binusian ini mau kita turunin ke si mahasiswa dan ke dosen. Itu bagaimana caranya? Kita kalau misalnya di Java itu kalau misalnya kita mau menurunkan sesuatu, kita pakai keyword yang namanya extends. Ada S-nya ya. Jadi kita pakai keyword yang namanya extends. Ini kita menginherit sebuah kelas ke kelas yang kita mau. Oke. Jadi sini dosen. Di sini public class dosen, kita mau nurunin atribut-atribut Binusian kepada si dosen. Caranya kita ketik aja extends dari si siapa? Dari si Binusian. Oke. Nah, di sini kalau misalnya saya coding di sini, kalau misalnya saya panggil pergi ke kampus, nah ini sudah ada ya. Pergi ke kampusnya fungsinya ada. Pergi ke kampusnya ini berasal dari metodenya si Binusian ya. Di sini tulisannya Binusian. Kemudian setter getternya pun juga bisa diambil, set Binusian ID-nya, set Binusian ID, set namanya, itu juga semua sudah bisa diambil. Oke. Nah, di sini misalnya saya kasih aja private string kode dosen. Saya buat setter getternya.
Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di mahasiswa itu juga sama. Kalau misalnya saya extends dari binusian juga. Di sini saya beri private string name. @sr. Nah, di sini @sr. Nah, di sini juga sama ya. Kalau misalnya saya panggil pergi ke kampusnya. Nah, ini juga sudah ada. Dan pergi ke kampus ini itu berasal dari metodenya si binusian ya. Kurang lebih seperti itu untuk inheritance. Nah, di sini inheritance ini sebenarnya tidak terlalu banyak banget codingannya, jadi hanya menurunkan aja apa yang ada. Kemudian di sini kita juga bisa, di sini saya tulis pergi ke kampus. Nah, kita juga bisa melakukan overriding method di sini ya. Nah, overriding method ini itu harusnya ini berada di materinya polymorphism. Coba di sini saya beritahu aja kalau misalnya di sini kalau kita override method pergi kampusnya, saya di sini saya sysout mahasiswa pergi ke kampus anggrek. Kemudian super pergi ke kampus. Nah, di sini ada keyword super ya. Super ini apa sih sebenarnya? Super ini menunjuk ke parent kelasnya. Parent kelasnya dari si mahasiswa itu adalah binusian kan ya. Nah, jadi dia ini menunjuk ke kelas binusian, kemudian dia memanggil pergi ke kampusnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak pakai super gimana? Nggak masalah. Kita hapus saja. Jadi di sini pergi kampusnya si mahasiswa itu kita bilangnya kita tandain oh ternyata mahasiswa yang pergi. Kalau misalnya dosen di sini saya panggil pergi ke kampus. Nah, di sini saya sysout dosen pergi ke kampus anggrek. Nah, saat nanti kita memanggil function pergi ke kampusnya, dia itu pasti ada perbedaannya dari si kelasnya binusian, dosen atau mahasiswa. Coba kita buat objeknya dulu deh ya. Di sini kalau misalnya saya buat objeknya dari si binusian, kemudian di sini mahasiswa m sama new mahasiswa. Coba kita buat masing-masing objeknya. Coba kita buat semuanya panggil ke pergi ke kampusnya. B dot pergi ke kampus, D dot pergi ke kampus, dan si M dot pergi ke kampus. Nah, kalau bisa saya jalanin. Nah, kalau bisa binusian, di sini dia cuma bilang pergi ke kampus doang. Kalau dosen pergi ke kampus anggrek, pergi ke kampus binus anggrek. Mahasiswa pergi ke kampus anggrek, pergi ke kampus anggrek. Gitu ya. Jadi dia itu ada sedikit perbedaannya di mana kita bikin tandanya ini dosennya pergi ke kampus anggrek. Kalau misalnya mahasiswa, dia mahasiswa yang pergi ke kampus anggrek. Gitu ya. Nah, ini biar jelas saya pisahin sedikit aja. Ini binusian. Ini untuk dosen. Ini untuk si mahasiswa. Nah, kalau binusian dia hanya pergi ke kampus anggrek aja, dosen itu hanya pergi ke kampus anggrek, dosen pergi ke kampus anggrek, baru pergi ke kampus binus anggrek, mahasiswa pergi ke kampus anggrek, kemudian pergi ke kampus anggrek. Itu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau misalnya yang kurang ngerti overriding method ini teman-teman bisa cari dulu aja karena ini materi untuk pertemuan berikutnya. Jadi overriding method ya di sini kalau mau simpelnya doang dia ini fungsinya sama dari si parent class-nya. Namanya sama gitu. Jadi untuk code reusability juga bisa. Ya, kurang lebih untuk inheritance seperti itu. Nah, jenis-jenis inheritance itu ada apa aja? Kalau misalnya di inheritance-nya itu ada yang single level inheritance, ada yang multi level namanya, multi level inheritance. Kayak kalau multi level, ya simpelnya gimana? Single level ini dia itu hanya kayak tadi ya contohnya binusian turunin ke dosen, dosen turunin ke binusian turun ke mahasiswa. Nah, kalau misalnya multi level, misalnya di mahasiswa ini di bawahnya dia itu ada lagi anaknya. Contohnya kayak saya aslab extends dari si mahasiswa. Nah, kalau misalnya kayak gini itu sudah multi level karena dari binusiannya ke mahasiswa ke aslab. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, itu jenis-jenis dari inheritance-nya. Kemudian kalau misalnya di sini kita sudah inheritance, dia ini bakal lebih banyak berhubungan dengan polymorphism. Kenapa? Kalau misalnya di sini kan dia binusian nih. Binusian kita extend ke dosen. Jadi dosennya ini adalah subclassnya atau kelas anaknya, child class dari si binusian.
Ya, Venusian ini parent kelasnya. Jadi kita bisa bilang dosen ini adalah Venusian dong, ya nggak sih? Nah, jadi kalau misalnya kita buat kayak ini aja, Venusian tes deh, tes sama dengan new dosen. Nah, ini nggak masalah. Di sini ada warning aja sih. Warningnya dia nggak kepake. Jadi kayak gini kita bisa melakukan seperti itu. Mahasiswa di sini juga bisa. Di sini kalau misalnya saya ganti aslab, ini juga bisa, nggak masalah. Ya, jadi ini bakal lebih dibahas lagi nanti untuk materi yang polymorphism. Karena ini berhubungan dengan polymorphism. Gitu ya. Jadi kita bisa bilang aslab, dosen, dan mahasiswa itu adalah Venusian, orang Venus gitu. Jadi inheritance bakal banyak berkaitan lagi dengan polymorphism. Jika misalnya teman-teman mau mencari lagi, ini teman-teman bisa cari aja. Ini kalau nggak salah itu namanya upcasting. Coba cari aja upcasting and downcasting. Coba dicari aja ya. Nah, kalau misalnya untuk inheritance ini kurang lebih kayak gini aja. Nanti untuk pertemuan berikutnya nanti bakal berhubungan dengan polymorphism lebih banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman masih bingung dengan konsep inheritance-nya, dicoba cari-cari aja. Karena di sini lebih banyak berhubungan dengan polymorphism. Oke? Kalau misalnya sudah begitu, sekian dari saya. Terima kasih.